Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita jumpa dalam kesempatan yang saya anggap sangat berat, ya. Karena apa? Setelah kita berpuasa 1 hari penuh, kemudian ada sholat tarawih selain sholat isya, kemudian kita mengejar lagi untuk coba bersama di sini. Kita dalam rangka apa? Dalam rangka menghadiri majelis ilmu yang mungkin tidak bisa kita hadiri di masjid, ya, karena masjid dilarang pemerintah untuk melakukan sholat jamaah. Nah, sehingga ya kesempatan ini kita coba belajar dengan pendekatan lebih kepada self-development, walaupun dalam kajian keislamannya juga kita masukkan, tapi tidak begitu kental. Jadi Bapak Ibu, malam ini itu materi yang saya bawakan itu berjudul mental barrier, ya. Mental barrier, artinya kita diminta berdamai dengan mental barrier. Nah, mungkin rekan-rekan sudah terima di grup, ya, materinya. Ini segera saya sharing materi yang akan kita coba bahas malam ini. Saya sudah siapkan slide-nya. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya ketika cerita tentang mental barrier, ini banyak sekali, ya. Cuma malam ini sengaja saya batasin 10, karena apa? Saya coba lihat ini adalah mental barrier yang berlaku di kalangan manusia secara umum, ya. Tidak hanya di kalangan muslim, tapi juga di kalangan seluruh dunia. Dan saya ambil sarinya itu dari salah seorang yang sudah bicara dalam konteks training personal development, itu adalah Gilbert Ross, ya. Dia memang selama ini yang suka membicarakan tentang masalah-masalah mental. Nah, jadi kalau kita akan diskusi, tentu kita akan memahami dulu apa yang dikatakan mental barrier, sehingga saya beri 3 sub agenda, ya. 1, apa itu mental barrier? Kemudian bagaimana kita berdamai, itu dalam konteks bahasa Inggrisnya itu adalah let it go, ya. Kita coba ajak berdamai. Kalau dalam konteks bahasa Inggris yang tertulis itu adalah let go of, bagaimana dia menjadi off, ya. Kita rubah dari barrier seperti penjara, seperti blockage, ya, itu kita bebaskan. Dan yang terakhir itu tentu kita tidak hanya bicara dalam konteks let it go secara umum, tapi bagaimana dari pendekatan kita bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama non-Islam pun insya Allah juga sama, ya, mungkin di kajian-kajian keagamaan mereka, ya. Tapi ya di kalangan Islam ini yang kita coba akan dekati dengan 5M, Bapak Ibu. Baik, kita mulai dengan mental barrier. Jadi Bapak Ibu bayangkan, hidup kita itu kalau ibarat burung, ya, itu seperti burung dalam sangkar, ya. Tapi bukan diri kita yang burung dalam sangkar, tapi mental kita. Banyak sekali mental kita ini yang sebenarnya seperti di penjara, ya. Barrier itu artinya ada batasan. Kita sendiri susah untuk menerobosnya. Nah, inilah makanya istilah-istilah ini banyak. Kalau di kita itu ada istilahnya mental block, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah penjara emosi. Jadi istilah-istilah ini banyak sekali, Bapak Ibu. Namun kalau kita sederhanakan, saya lebih suka mengutip ada hadis yang merupakan hadis favorit saya, ya. Yaitu, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kalau dalam kajian keislaman, itu kalau bicara masalah hati, selalu yang didiskusikan itu adalah penyakit-penyakit hati, ya. Itu malah tertera di dalam Al-Quran, ya, seperti penyakit riya, kikir, ya, itu sama. Kemudian ujub, hasad, iri, dengki, gitu, ya. Sombong, takabur, ya. Nah, sebenarnya itu semua iya.
Cuma nanti yang sebagian dari itu saya masukkan di salah satu poin yang saya katakan penyakit dendam. Karena di dalam hadis pun sangat digarisbawahi ketika seseorang hamba Allah punya penyakit dendam, maka disitulah mulainya api neraka nanti akan mulai menyulut. Jadi kita bayangkan, kita punya penyakit dendam aja, kita sudah walau alam ya, akan menjadi warga yang bukan warga surga apabila kita tidak lakukan perubahan ataupun melakukan apa yang dikatakan mental shifting. Kita rubah pikiran bawah sadar kita ini. Terkadang orang bicara paradigma atau paradigm shifting. Ada juga orang bilang pola pikir shifting. Sebenarnya semuanya sama, Bapak Ibu. Karena apa? Yang ingin kita ubah itu adalah sesuatu yang berada di bawah sadar kita. Istilah bahasa Indonesianya PBS, pikiran bawah sadar, istilah bahasa Inggrisnya adalah subconscious mind. Ya. Jadi yang kita bicara malam ini itu adalah suatu ide, suatu ide, ya, suatu gagasan, suatu renungan yang kita nanti bicara dalam 5M, ya. Bagaimana hal-hal yang kita anggap masih ada pada diri kita segera, ya, apalagi ini di bulan Ramadan, ini adalah bulan-bulan yang memang luar biasa untuk kita melakukan muhasabah diri, ya. Nah, ini apabila kita dapat suatu ide-ide, ya, suatu asupan, hal-hal yang menurut kita sebaiknya segera kita lakukan, merubahnya, ya, masuk dia ke dalam subconscious mind. Apabila kita lakukan repetisi seperti kita modul kemarin tentang bagaimana learning faster, itu insya Allah akan menjadi kebiasaan kita, ya. Sehingga ini yang akan kita dapatkan suatu akhlak ataupun behavior ataupun yang suka dibicarakan dalam teman-teman bagi yang Widya Iswara, yaitu tingkah laku ataupun attitude. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Setelah kita memahami mental shifting, ya, maka kita segera akan masuk ke 10 poin itu apa saja, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita punya apa yang dikatakan attachment, ya. Saya suka bicaranya itu lebih kepada kemelekatan, keterikatan, ya. Misalnya Bapak Ibu, manusia itu sangat lekat sekali dia dengan benda yang udah dia miliki, ya. Sehingga ketika kita bicara suatu kehilangan, kayaknya kita udah nggak bisa tidur gitu. Nah, dalam konsep Islam itu kita harus renungkan ketika kita lekat dengan kebendaan ini, itu konsepnya innalillah. Bahwa sesungguhnya itu milik Allah gitu. Ya. Jadi apakah itu anak, istri, ya, ketika mereka sedang pergi jauh, kemudian tidak ada kabar, itu kita udah banyak ketakutannya. Ya. Kebendaan juga begitu. Baru sendal aja kita hilang, kita udah bingung, ya. Apalagi kalau HP yang hilang, ya. Kayak kiamat kali sekarang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi attached to an object ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan, ya. Karena apa? Kalau dalam kajian yang lebih dalam, dalam kajian syahadatain, ini masalah uluhiyah dan rububiyah kita kepada Allah, ini kita harus hati-hati. Kita seolah-olah mengilahkan lain selain Allah, ya. Karena apa? Semua itu milik Allah. Begitupun dari pemikiran kita. Terkadang ya kita berpikir sesuatu itu ya kayak menjadi posesif, ya. Segala sesuatu itu kita posesif. Kita merasa memiliki. Ini hati-hati Bapak Ibu. Begitupun dalam hal ide, ya. Kita punya ide, kemudian kita merasa ide kita dipakai. Nah, itu kan di kalangan sekarang ini kan ada istilah copyright dan sebagainya, ya. Kalau di kalangan Islam sebenarnya ya tidak menjadi masalah, karena semua ilmu itu milik Allah, ya. Tapi banyak orang ya tadi ketika dipakai, dia merasa itu hak cipta, saling tuntut, ya. Jadi udah ngerasa, na'udzubillah, lebih hebat dari yang maha pencipta, ya. Termasuklah ideologi. Hati-hati masalah ideologi, karena banyak sekali isme-isme, ya, yang akhirnya attach kepada pribadi kita. Kita lebih menjaga kesukuan kita, ya, lebih menjaga nationality kita misalnya, ya. Contohnya dulu pernah misalnya dengan saudara-saudara kita Malaysia, ada aja isu gitu, ya, kita langsung sentimen, ya. Nauzubillah, ini adalah pola yang dulu diterapkan oleh penjajah yang memang membuat kita ini terbelah gitu, ya. Padahal kalau kita mengatakan bagi yang beragama Islam ya isuhan, ya, kita satu. Bahkan dengan yang non-Islam pun kita adalah saudara hakikatnya, karena kita dari satu Nabi Adam, ya. Begitupun masa lalu, ya, kita banyak suka mengingat sesuatu yang kita, saya dulu punya ini loh, hilang gitu, kayaknya bingung gitu, ya.
Nah, ada satu yang saya suka dulu waktu SD, agar kita lebih memahami tentang kemelekatan ini, bagaimana kita let it go, ya, itu adalah lagunya Bimbo, Bapak Ibu. Saya masih SD nih, suka sering dengar lagu ini ya. Judulnya Barang Titipan. Apa kata dia? Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Semua itu hanya titipan saja. Badan kita, nyawa kita, istri kita, suami kita, anak kita, harta kita, jabatan, tabungan, tanah dan rumah. Semua itu titipan saja. Suatu hari barang titipan harus dikembalikan. Yang punya tak bilang kapan. Kita saja yang sibuk harus merapikan. Malam ini, seminggu lagi, tahun depan, harus dikembalikan. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Jadi Bapak Ibu, walaupun dulu saya sambil berdendang dan tidak begitu memahami karena masih kecil, ya saya anggap ya nyanyi biasa saja. Tapi setelah dewasa saya maknai, Masya Allah ya, ternyata indah sekali ajaran-ajaran yang kita dapat untuk kalau kita betul-betul pahami, kemudian kita aplikasikan. Jadi hidup itu indah ya Bapak Ibu ya, tidak ada kemelekatan. Kemudian yang kedua apa? Yaitu bagaimana kita let it go terhadap merasa salah ya. Karena dalam beberapa siaran terdahulu itu ada yang menanyakan, Pak Edi, saya merasa salah terhadap seseorang ya. Hati-hati. Namanya guilty itu, merasa salah diri itu wajar gitu loh. Artinya ketika kita tidak tahu bahwa kita pernah salah, kemudian kita tidak merasa salah, itu jadi masalah malah. Tapi ketika itu menjadi berlebihan, ya, nah ini yang tidak boleh. Karena apa? Kalau dia sudah membatasi limit, ya, perasaan bersalah itu terlalu berlebihan, itu malah kita susah tidur, ya. Bahkan orang yang merasa bersalah itu mimpinya mimpi serem, ya. Nah, jadi poin kedua dari mental barrier ini adalah merasaan bersalah. Itu kenapa dari pertanyaan itu saya katakan, ya Anda berdoa dan Anda cepat lakukan tapping, ya. Munculkan bayangan masa lalu yang kita merasa bersalah itu. Ya, kita minta maaf kepada siapapun dan terutama kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, itu adalah let go of taking it personally. Nah, inilah kenapa di kita ini banyak yang kalau bergaul itu baru ada sedikit kata-kata kurang enak langsung baper ya. Bawa perasaan. Karena apa? Dia punya apa ya? Punya merasa diri itu beda dalam konsep yang dikatakan apa ya? Artinya tuh kalau yang selama ini orang suka bilang, wah ini kan harga diri saya Pak Edi. Harga diri saya diinjak-injak. Sebenarnya harga diri itu bukan kita tidak punya harga diri ya, tetapi dignity itu sebenarnya adalah ketika kita bicara dalam konteks yang lebih jauh lagi dari diri kita, yaitu kemuliaan Allah dan Rasul. Diri kita sendiri sebenarnya memang udah hina gitu loh. Alhamdulillah Allah tidak buka aib kita gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, semestinya kita tersenyum, gak usah baper ya. Mungkin itu merupakan suatu feedback bagi kita dan bagi dia mungkin mengeluarkan sampai emosi dia. Karena apa? Sebenarnya ketika satu ada kalimat yang katakanlah menghina kepada kita, sebenarnya itu bukan tentang kita. It's not about you, it's not about us. It's about himself. Itu tentang dia sendiri. Kalau dia sampai maki, dia ngomong yang dengan nada yang keras, itu dia sendiri yang punya masalah, ya. Dia lagi punya sampah gitu. Jadi kalau kita yang baper, berarti ya kita juga sama dong frekuensinya. Untuk itulah kenapa kita harus segera let it go, lepaskan yang sifatnya personal itu. Karena kita ini hanya dapat kemuliaan itu dari Allah. Kalau dari manusia itu sangat relatif Bapak Ibu. Kita melakukan yang terbaik juga tetap aja kalau orang nggak suka, tetap aja nggak benar gitu. Apalagi kalau kita memang nggak benar ya. Nah, jadi bayangkan aja kehidupan ini sangat relatif. Sehingga ya kita hanya butuh penilaian Allah. Jadi kalau penilaian manusia ya, emang gue pikirin. Ya, ini yang harus kita punya Bapak Ibu. Punya sikap. Ya. Tapi kalau bab misalnya Allah dan Rasul yang dihina, nah ini ya. Kita kalau tidak punya marah di situ berarti kita apa istilahnya mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah, ya mahabbatur Rasul, kita mungkin kurang. Mungkin di situ konteks keimanan kita yang perlu celupan lebih banyak ya. Baik, saya lanjutkan.
Yang keempat, Bapak Ibu, itu adalah bagaimana yang selama ini, kalau di kalangan yang sudah belajar EFT, bagaimana kita menyelesaikan emosi-emosi negatif, ya. Misalnya sedih berlebihan, ya, cemburu berlebihan, ya, marah berlebihan. Nah, inilah yang selama ini kita maknai, oh ini ya emosi negatif. Padahal semua mental barrier itu semua persoalan dalam diri kita. Itu juga termasuk dalam golongan penyakit hati kalau dalam kajian keislaman. Tapi kalau dalam kajian psikologi dikatakan mental, ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini yang juga suka terjadi pada diri kita. Kita sendiri suka mengkritik diri sendiri. Sebenarnya betul, boleh kita kritik diri sendiri. Namun kalau udah berlebihan, sama aja tadi dengan feeling guilty, merasa bersalah. Ini serupa tapi tak sama, ya. Kalau merasa bersalah itu lebih kepada kita sudah berbuat salah kepada orang lain dan itu kita merasa seperti dikejar-kejar dosa seolah-olah. Tapi kalau kritisism, ya, itu kita sendiri yang misalnya kita ngomong nih di depan kelas, lihat muka orang kayaknya tidak menyambut pembicaraan kita, kita sudah mulai kritik sendiri. Wah, kayaknya saya tampilnya nggak benar nih, ya. Sebenarnya kalau untuk kita melakukan perbaikan tidak ada masalah. Karena itu sifatnya evaluasi. Tapi kalau itu kita malah menjudge, ya, menghakimi diri kita dengan berbagai kritik, kita sendiri yang akan merasa tertekan, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Dia akan disempowering, ya, kepada diri kita sendiri. Jadi self talk kita itu bukan menjadi positif, malah negatif, ya. Dan dia akan merusak langkah kita, ya. Nah, ini poin yang kelima, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, ini dia yang banyak kali, ya, kita merasa bahwa kita punya limiting belief, ya. Yang seperti kalau di dalam kelas misalnya kita bicara tentang abundance, ya. Apakah Anda tahun depan akan punya deposit yang katakanlah nilai miliar, itu kebanyakan orang merasa nggak mungkin. Karena apa? Karena merasa bahwa, oh ya, gaji saya kan hanya dalam hitungan kurang dari 10 juta. Bagaimana saya punya tabungan sampai 1 miliar tahun depan, ya. Nah, ini namanya limiting belief, Bapak Ibu. Kalau di EFT itu kita pelajari tentang Palace of Possibilities. Itu tetap mungkin. Kalau memang tadi, kemarin ada pertanyaan, Pak Edi, saya pengen abundance. Katakan, ya saya katakan silahkan. Asalkan Anda siap untuk menjadi dermawan. Ya, karena kalau kita punya uang banyak, tentu ya bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Nah, itu yang harus diseimbangkan Bapak Ibu. Tetapi kita ini sebenarnya Allah ciptakan unstoppable, ya. Tidak bisa orang lain stop. Kalau Allah berkehendak dan kita inginkan itu dan Allah ridhoi. Nah, inilah makanya terjadi doa itu adalah apabila Allah memberikan itu karena kita memang akan amanah. Yang jadi masalah ini Allahumma paksakan, ya. Kita memaksakan, makanya banyak orang yang akhirnya malah melakukan syirik, ya. Mereka main ke gunung-gunung, ya, sekedar untuk jadi orang kaya, ya, akhirnya bersahabat dengan jin. Nauzubillah. Nah, kalau di dalam mental barrier ini, kita nggak boleh ada limiting belief, Bapak Ibu. Ya. Karena apapun yang kita anggap diri kita tidak mampu, nah itulah yang akan terjadi. Semestinya insya Allah kita mampu. Karena apa? Kita ini adalah makhluk yang luar biasa. Kita dikatakan apa? Superkomputer, ya, punya memori yang sangat dahsyat. Mempunyai kemampuan yang sangat dahsyat yang kita sendiri tidak menyangka kita sedahsyat itu, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu yang ketujuh yang saya katakan yang sering diceritakan di dalam Al-Qur'an tentang penyakit-penyakit hati, ya. Ini grudges kalau dalam bahasa Inggrisnya, artinya apa? Dendam, sifat marah yang akhirnya menjadi dendam. Kalau dalam kajian dari akupuntur, ya, itu nampak aliran energinya malah berubah jadi tumor, ya. Kalau tumornya ganas itu jadi penyakit kanker. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ya, emotional barrier ataupun yang dikatakan mental barrier ini akan menjadi malah secara fisik dan emosi akan merusak diri kita, Bapak Ibu. Jadi kita segera berdamai dengan semua yang kita bicarakan di sini, ya. Kemudian yang kedelapan ini adalah kebanyakan kita seperti yang kemarin kita bicara 7 level awareness. Kita itu merasa kita berada pada kelompok orang banyak, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang unik, saya akan memberikan yang terbaik ketika saya diberi nyawa oleh Allah di muka bumi ini, saya akan melakukan yang the best ever yang pernah terjadi. Itu kita merasa nggak enak. Wah, nanti dibilang orang lain bener ini, ya.
Bahkan kalau di bahasa Palembang itu, Bu, Pak, karena saya dari Palembang, itu dibilangnya apa? Nyemelo. Kawin nih katanya nyemelo nian, ya, nyemelo, gitu kira-kira. Nah, ini dalam hal ini Bapak Ibu, kita ini unik, everybody is unique. Kita bisa menetapkan sendiri apa kemauan kita. Kita mau menjadi orang yang bisa didengar di seluruh dunia, bisa insya Allah. Kalau memang kita mau itu gitu loh. Walaupun Rumi dalam kata-kata bijaknya, dia bilang apa? Saya ingin mengubah dunia. Tetapi setelah sekian lama, saya kok nggak bisa. Akhirnya lebih baik saya mengubah diri saya sendiri. Nah sebenarnya the power itu dari dalam Bapak Ibu. Seperti metafora kemarin saya sampaikan, seperti telur ayam ya. Masih ingat kali mungkin yang sudah pernah ikut apa yang kita bicarakan pada hari-hari terdahulu. Nah, kemudian yang satu lagi nih Bapak Ibu yang nomor 9. Ini banyak sekali ya di kalangan sahabat kita yang kena anxiety ataupun anxietas ya, kecemasan ya. Saking cemasnya itu ada grup di Facebook saya tawarkan untuk terapi gratis itu malah di delete sama mereka. Saking cemasnya karena mereka anggap wah ini pasti komersil saja ini ya. Padahal ada saatnya kita memang profesional harus dibayar, ada saatnya kita berbuat sosial. That's life. Kita tidak bisa bersosial terus ya, sementara juga kita seorang profesional atau sebaliknya kita tidak harus profesional yang semuanya serba wanipiro ya, karena apa? Kita diwajibkan juga untuk bersedekah, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan uang ataupun semua yang kita miliki ya. Karena apa Bapak Ibu? Anxietas itu kita katakan kecemasan. Kecemasan ini munculnya kapan? Ketakutan akibat trauma yang dia alamin semenjak dia dalam perut ibunya sampai golden age usia 7 bahkan ada yang mengatakan sampai 14 tahun serta tadi ketakutan tentang masa depan. Padahal kehidupan itu sebenarnya ngapain kita terlalu mikirin masa lalu, terlalu bingung masa depan. Karena yang kita nikmati itu hari ini. Sayang sekali kalau kita sampai cemas hari ini. Nah ini harus diselesaikan Bapak. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya kecemasan, segera kontak ya ke Ibu Nurita, saya lihat hadir ya sebagai Ketua GISA untuk dibikin terapi massal ya untuk teman-teman yang masih punya kecemasan. Kemudian yang ke-9, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu let go dari apa yang dikatakan heartbreak ya, orang-orang yang patah hati ya. Nah ini bayangkan orang-orang patah hati ini banyak klien saya yang akhirnya dia punya komitmen sampai nggak mau menikah ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal hati-hati Bapak Ibu, di sini saya lagi-lagi garis bawahi ya, bahwa hidup itu ada dua, menyikapi apa yang terjadi di lingkungan kita. Ya, yang pertama itu kita bereaksi, berarti kita cuma mengikuti apa pikiran bawah sadar kita. Tapi yang sebaiknya itu adalah kita respon. Ya, Bapak Ibu ingat, hidup ini jangan kita jadi termometer. Ya, termometer itu dia hanya mengukur suhu udara. Kalau udaranya 18 derajat, maka dia jadi 18 derajat. Jadi kalau orang maki kita ikut maki. Semestinya kita menjadi termostat. Ya. Kalau termostat ini dia yang mengatur suhu udara. Oh, udaranya kedinginan. Kita naikkan dari 18 menjadi 20 derajat. Nah, itu namanya termostat. Ya. Jadilah master for your life. Jadilah captain for your life. Kenapa? Kita adalah khalifah fil ard. Ya. Yang tanpa kita sadari, kita diberikan keistimewaan luar biasa. Kita via unstoppable. Ya. Asalkan tadi konsepnya selalu dengan memulai impian ya dengan tujuan mulia, langkahkan kaki dengan keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Insya Allah kita akan melangkah dengan senang. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang tentu kita akan bicara bagaimana sih solusinya. Ya, nah di sini yang saya tawarkan ini adalah dari tulisan-tulisan para ulama ya yang memahami bagaimana konteks kehidupan. Makanya saya katakan 5 M's for life ya. Dari mu'ahada, mujahada, muqarabah, muhasabah, dan mu'aqabah. Ya. Apa yang dikatakan mu'ahada? Mu'ahada itu adalah bagaimana kita mengingat perjanjian kita dengan Allah. Bapak Ibu bayangkan, bagi umat Islam sekarang, perjanjiannya diulang lagi setiap kita sholat. Ya. Ya, inna sholati, wa nusuki, ya. Belum lagi di Al-Fatihah, kita pun berjanji lagi kepada Allah. Nah ini hati-hati. Ya. Ketika kita melakukan mu'ahada ini, hidupku, matiku hanya untuk Allah, buktinya mana? Gitu.
Mungkin kita selama ini tidak terbuka karena tadi hati kita ini ada 3 jenis kalau di kalangan ulama itu membahas ya. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang sehat ya. Mungkin saja kita masih termasuk hati yang sakit. Kalau hati yang mati, nauzubillah. Fi qulubihim marudum fazadahumullahu marodo ya. Allah kunci mati hatinya. Tidak akan lagi ada kesempatan untuk kita berubah hidup kita. Nah, kita ingat dengan mu'ahadah ini ya. Kemudian kita rubah diri kita dengan mujahadah. Sungguh-sungguh hati kita melaksanakan apa yang ingin kita lakukan. Karena apa? Bicara tentang mental itu adalah bicara tentang hati. Ya, ngapain kita susah ya untuk menyimpan hal-hal yang tidak perlu kita simpan. Ya, ibaratkan saja itu ibarat di rumah itu berantakan ya. Banyak sekali virusnya, kumannya. Masa kita nggak mau bersihkan ya? Nah, sementara hati karena tidak terlihat, seolah kayak nyaman aja. Yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah muraqabah. Ya. Bagaimana kita selalu diawasi oleh Allah. Dengan kita muraqabah inilah, maka kita menjadi jiwa yang tadi, profesional. Ya. Profesional itu melakukannya dengan secara ihsan. Ya. Dengan yang terbaik. Ya. Kemudian kebanyakan yang kita bicara dalam M itu adalah muhasabah. Ya. Muhasabah ini kita introspeksi. Ya. Bagaimana kita sebelum kita di hadapan Allah, sebelum kita to be accountable di hadapan Allah, kita yang sudah mengkalkulasi. Hari ini kira-kira kalau saya dalam tidur saya sudah dicabut, ya dikirim Allah malaikat untuk mencabut nyawa saya, kira-kira saya seperti apa sih? Nah inilah yang dikatakan muhasabah. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, seperti reward and punishment, kita juga harus melakukan mu'aqobah. Ya. Bagaimana kita memberikan sanksi pada diri kita sendiri kalau kita melakukan kesalahan, agar apa? Kita tidak mengulanginya lagi. Walaupun mu'aqabah yang dituntun ya itu bukan berarti kita harus mencakar diri, memukul diri, tidak. Yang tadinya kita misalnya sholat sunnahnya hanya misalnya sholat sunnah duha hanya 2 rakaat, ya kita bikin 4 ataupun 8 rakaat ya. Nah ini yang kita katakan mu'aqabah. Begitu Bapak Ibu penjelasan kita tentang mental barrier hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair, terima kasih banyak ya. Semoga insya Allah kita sehat, sukses, bahagia. Karena waktu kita masih cukup banyak, kita segera buka flow ya untuk kita sharing ya. Sharing di sini bisa jadi pertanyaan, bisa juga kalau ada masukan bisa ditambahkan. Karena hari ini alhamdulillah hadir lagi nih Ustadz kita, Ustadz Ulin yang dari Tasik. Mungkin nanti beliau bisa tambahkan. Saya sangat senang sekali. Lihat mukanya saja hati saya langsung sejuk ya. Baik, Bapak Ibu, silakan angkat tangan kalau ada yang mau tanya atau cukup di chat, silakan. Ya, saya lihat di chat, kayaknya di chat belum ada yang bertanya ya. Di chat belum ada yang bertanya. Baik, kembali. Oke, 1. Kang Ulin. Ada lagi yang kedua, siapa yang mau tanya? Ada? Iya, Pak Alfred. Ya, 3 penanya pertama, yang ketiga siapa? Ada yang ketiga? Ya, Bu Rika. Ya, kita mulai dari Kang Ulin. Saya buka suaranya, Kang. Saya nggak bisa buka, Kang. Silakan suaranya. Ya, sudah on sekarang. Silakan, Kang. Ya, silakan Kang Ulin. Assalamualaikum. Suaranya dibuka, Kang. Belum dibuka suaranya. Coba saya cek lagi. Bu Eni juga tanya. Kang Ulin, suaranya udah dibuka? Halo, Kang Ulin? Belum bisa buka suaranya ya? Coba saya buka ya dari sini ya. Nah, ini udah saya buka nih, Kang. Mangga, silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Edi. Jadi kemarin kita diskusi dengan teman-teman tentang surat Al-Fatihah itu. Jadi banyak kebingungan di manusia itu. Makanya dalam sholat kita selalu tiap rakaat baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
kemudian terakhir dengan ihdinas siratal mustaqim. Kita Ya. minta, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ya Allah, yang benar. Ya. Terus kemudian kita dapatkan di surat lain, Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Minta kalau dimasukkan ke dalam golongan yang benar, kalau toh dikeluarkan juga dikeluarkan menuju golongan yang benar. Dan alhamdulillah malam ini saya ketemu jawabannya dari Pak Edi itu. Sangat terenyuh sekali, terima kasih Pak Edi. Jadi sangat mengena sekali. Jadi bahkan membuat, oh ini toh jawabannya itu. Dari berhari-hari ini ternyata alhamdulillah Allah mempertemukan dengan kuliah Pak Edi meskipun sebentar, bikin penasaran gitu. Alhamdulillah. Tapi hati kami senang Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah. Pertanyaannya Kang? Belum Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Kang, jazakallah. Kemudian saya lanjut ke Pak Alfred ya. Pak Alfred. Iya, saya buka suaranya Pak. Mangga, silakan Pak Alfred. Ya, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan untuk bertanya. Pak Edi, ini berkaitan dengan karakter manusia yang cenderung berlebih-lebihan ya Pak Edi. Seperti makan berlebihan gitu, senangnya seperti itu Pak. Nah ini berkaitan dengan let go ini Pak. Ini harapannya kan kita juga jangan seperti let go-nya itu berlebihan ya Pak. Yeah. Misalnya let go of guilt, melepaskan kesalahan. Tapi kalau terlalu berlebihan jadi seakan-akan lepas dari tanggung jawab, artinya ketika dia berbuat kesalahan, dia nggak merasa bersalah, itu kan juga tidak diharapkan seperti itu, betul ya Pak Edi ya? Yeah. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa selalu menimbang bahwa kita posisinya berada di tengah-tengah, jadi let go-nya juga tidak kebablasan, artinya kita nggak lepas dari tanggung jawab juga, gitu. Soalnya kalau saya lihat semuanya kalau let go-nya benar-benar dilepas semua Pak Edi, misalnya let go of limit belief ya, melepaskan belief yang membatasi diri. Tapi kalau terlalu berlebihan juga nggak sesuai kemampuan, yang kemarin Pak Edi juga katakan itu juga kurang baik. Itu jadi pertanyaan Pak Edi, bagaimana cara kita bisa menimbang bahwa posisi kita itu tidak terlampau berlebihan di kiri atau di kanan. Saya Pak Edi. Baik Pak Alfred, terima kasih. Saya lanjut ke Bu Rika ya. Bu Rika, coba saya buka dulu suaranya. Ya silakan Bu Rika. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ini kita hari ke-6 ya. Luar biasa. Ini saya materi ini ternyata kalau saya amatin lagi itu banyak yang karakter dari pasien saya yang terapi itu, terutama yang yang menyimpan kemarahan yang berlebihan, dendam itu. Yang rata-rata itu orang kena stroke ringan gitu kan, dan stroke juga yang udah cukup parah. Terus yang kecemasan, lalu bersedih juga itu. Ini poin-poin yang saya lakukan terhadap pasien-pasien yang memiliki mental-mental seperti ini gitu ya Pak. Nah itu alhamdulillah saya banyak belajar dengan menangani pasien ini. Terus saya juga banyak isinya tuh banyak positif ke diri saya, bagaimana saya memperbaiki diri. Nah dari sekian yang ini saya mungkin masih kurang ini Pak, yang untuk muakobah itu ada pemberian sanksi terhadap diri sendiri. Apakah itu yang berupa punishment ke diri sendiri itu berupa apa aja Pak yang negatif itu punishment itu? Itu mungkin yang saya belum paham. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Rika. Baik, memang ada pertanyaan lain ya. Ada pertanyaan lain, tetapi saya anggap itu nanti ke bagian kedua ya Bapak Ibu. Nah jadi dari Pak Ulin, alhamdulillah beliau lebih menambahkan, artinya selama ini beliau suka merenungkan ya dalam konteks dari Al-Fatihah saja kita sudah banyak komitmen yang kita buat pada Allah ya. Selain minta jalan yang lurus ya, nah ternyata dia coba memberikan masukan bahwa mungkin dari 5M tadi itu merupakan kelengkapan dari janji sampai iqab ya, adanya hukuman kepada diri sendiri agar kita lebih dekat kepada Allah dalam rangka memperbaiki kualitas hati ataupun penyakit hati kita dalam kajian psikologi yang dikatakan mental ya. Nah kemudian Pak Alfred,
Jadi begini Pak Alfred, ketika bicara let it go, ya bukan berarti kita lepas sampai ke yang dikatakan lebay. Lepas di sini, let it go di sini artinya menuju keseimbangan ya. Kita menuju keseimbangan. Karena apa? Keseimbangan inilah yang diharapkan dalam hidup ya. Keseimbangan contohnya seperti apa? Kalau seorang tadi merasa bersalah, oh kalau let it go dia tidak akan merasa bersalah lagi Pak Edi, tidak ya. Artinya kita punya value yang kita tanamkan untuk dia bertanggung jawab. Nah, di dalam manajemen itu bukannya kita memvonis dia, mengatakan dia salah besar dengan persoalan itu. Mungkin saja kompetensi dia yang belum ya. Nah, sehingga di manajemen itu ada yang dikatakan PIKA. Kita ajak dia mengurai apa problem identification, apa corrective action-nya. Sehingga dia menjadi dewasa menyikapi suatu kesalahan. Ya. Karena salah itu bukan berarti orang itu salah besar. Karena tadi kan jangan sampai kita mempunyai pribadi yang dengan orang salah, kemudian kita langsung beri dia dengan suatu hal yang berat bagi dia. Padahal bagi kita yang sebagai dia, bisa saja kita melakukan kesalahan ketika memang kita belum bisa. Ya. Nah ini yang seperti kita mendidik anak-anak gitu ya. Karena ketika kita sebagai atasan ataupun sebagai koleha, di sini diharapkan apa? Kita bekerja dalam konteks tim, kerjasama, bukan sama-sama kerja. Sehingga kita punya tanggung jawab, kita anggap dia seperti saudara kita, seperti anak kita. Sehingga kita merasa akan sangat kasihan kalau dia terus saja salah gitu loh. Nah, disinilah manajemen PDCA itu ketika kita plan, do, dicek ada salah, itu wajib lakukan PIKA, problem identification, corrective action, ya. Kita ajarkan dia. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan di sini let go itu bukan berarti kebablasan, tapi menuju keseimbangan. Ya, baik. Yang terakhir dari Bu Rika. Bu Rika mengatakan, alhamdulillah yang kita bahas banyak yang dia temukan dalam klien Bu Rika, di mana dengan punya mental seperti ini malah jadi macam-macam penyakitnya ya. Bahkan tadi ada yang dikatakan sampai stroke ringan ya. Nauzubillah. Jadi yang dia tanya adalah dari 5M tadi, ada yang dikatakan mu'aqobah ya. Jadi mu'aqobah ini sebenarnya bukan hukuman yang tadi seperti saya jelaskan. Kita harus membuat hukuman yang sifatnya menyakitkan ya. Tapi hukuman yang meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Contoh gini aja. Kalau saya suka didik anak-anak misalnya begini, kita sudah ingatkan dia, oh iya nak, sholat subuh jangan kesiangan ketika mereka masih kecil ya. Nah, ketika ternyata mereka kesiangan, memang kadang-kadang kita bangunkan, kadang-kadang kita biarin untuk melihat tanggung jawab mereka. Nah, ketika ternyata pas kita biarin dia tetap kesiangan, kita ingatin lagi besok, kira-kira kalau tetap kesiangan apa ya ikopnya, hukumannya apa ya? Mereka udah tahu. Oh iya, nanti katanya setoran hafalan, ya. Nanti katanya zikirnya lebih lama. Kalau misalnya zikirnya 33 kali, subhanallah akan menjadi 99 kali atau 100 kali. Itu ikop-ikop yang kita lakukan. Jadi bukan ikop yang malah menjadikan dia down ya, atau menjadikan diri kita itu down. Nah, ikop-ikop itu bisa kita buat berbagai bentuk ya, meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an, meningkatkan banyaknya kuantitas bacaan Al-Qur'an ya, kuantitas sholat sunnah ya. Silakan ikop apa yang kita pilih. Terhadap apa? Terhadap apapun, kemarin kita cerita tentang apa yang kita komit, decide, semestinya kita harus lakukan. Karena itu seperti bentuk janji. Ya. Nah inilah yang kita harus berani ikop diri kita. Jangan kita merasa nyaman, biarin aja. Besok juga nanti terjadi lagi. Nah itu yang akhirnya kita tidak akan berubah. Ya. Begitu kira-kira, kemudian kita kembali ke floor. Saya lihat ada Pak Sadek yang tanya di chatting. Selain itu yang angkat tangan itu ada Bu Eni dan Bu Titi ya. Baik, coba saya cek Bu Eni. Benar nggak Bu Eni mau tanya? Mana Bu Eni? Bu Eni, kok nggak kelihatan? Bu Eni udah nggak kelihatan ya. Coba saya tanya Bu Titik. Bu Titik mana? Ya, Bu Titi ya. Saya udah buka suaranya, Bu. Silakan, Bu Titi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Edi. Ya.
Maaf, suaranya hilang, Bu. Bu Titi. Bu Dan Titi. Bapak Ibu, saya Titi Bapak dari NTT. Iya. Oke, saya datang dari seperti itu. Sebagai kesalahpahaman dengan kolega-kolega. Bu, suaranya hilang, Bu. Bu Titi. Bu Titi, suaranya hilang, Bu. Bu Titi. Bu Titi, suaranya hilang. Mana ada mati ke suaranya. Coba diulangin lagi, Bu, pertanyaannya. Baik. Baik, Pak Edi. Terima kasih. Mohon maaf sinyalnya jelek sekali. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Jadi, saya cerita bahwa tidak mudah bagi saya sebenarnya berada di lingkungan yang secara etnis berbeda, dan itu seringkali kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan kolega-kolega saya muncul gitu. Nah, hal yang sering saya alami sebenarnya adalah saya merasa sering dibully oleh lingkungan tempat saya bekerja gitu. Dibully dan dicaci. Ada beberapa orang yang memang karakternya untuk menyampaikan komunikasinya cenderung untuk mencaci gitu. Dan itu sebenarnya satu kesakitan buat saya gitu dengan cara komunikasi yang seperti itu gitu ya. Saya yang dari kultur Jawa, kemudian mereka ketika tidak bisa menerima ide kita, cara menanggapinya dengan mencaci maki itu satu kesakitan sebenarnya buat saya secara pribadi. Nah, saya sih sebenarnya mencoba untuk malah lebih bangkit, membuktikan diri. Itu ya, justru ingin pembuktian diri saya, itu yang saya lakukan. Tetapi hal yang pada sisi yang lain justru menimbulkan saya jadi justru antipati begitu. Ada sisi kemarahan yang sebenarnya saya susah sekali memaafkan, kok bisa ya orang mau maki gitu. Jadi satu sisi saya sebenarnya itu tidak mempengaruhi diri saya menjadi pribadi yang rendah diri gitu, tetapi saya ingin justru mengupgrade diri, membuktikan diri pada lingkungan saya. Tetapi di sisi lain saya justru ingin menjauh dari mereka-mereka yang cara komunikasinya cenderung memaki gitu. Nah, ini sepertinya saya juga mulai mengalami mental block pada diri saya ya. Saya mau Pak Edi untuk meluruskan apa yang sebenarnya sedang saya alami saat ini gitu. Jadi saya lebih menjauhi dari komunitas yang padahal itu justru kolega yang secara ini lebih sering harus komunitas yang inti dalam pekerjaan saya karena berada dalam satu lingkup yang saya harus punya pengembangannya bersama mereka. Terima kasih Pak Edi, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kembali kita ke floor. Ini sebenarnya ada 3 melalui chatting, udah saya catat. Satu lagi kalau masih ada sebelum saya jawab. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi. Di chatting ada 3, plus Bu Titi udah 4. Ada lagi yang mau tanya kalau masih ada? Ya, kayaknya nggak ada ya. Baik, saya langsung jawab saja. Ini saya mulai dari pertanyaannya Pak Sadek ya, itu ada di chatting. Pak Sadek minta klarifikasi tentang tumor kanker ya, itu karena dendam. Jadi gini Pak Sadek, saya pribadi punya teman akrab waktu SD ya, itu dia punya tumor di kaki dia antara kelingking sama jari manis ya, di kaki sebelah kanan. Itu sampai dioperasi 6 kali ya. Operasi pertama dibuang tumornya, kemudian tumbuh lagi. Operasi kedua sampai ke 6 ya. Sebenarnya teman kecil karena di Palembang, sekali waktu dia WA saya, kenapa katanya nggak besuk saya kan di rumah sakit. Saya bilang lah, saya tidak di Palembang, saya di Jakarta.
Dia bilang apa? Saya saat ini ada di Cipto. Ya, kalau gitu insya Allah Senin, ya, first thing in the morning saya udah nyampe. Waktu itu hari Ahad, dia ngasih tahu saya datang hari Senin. Ternyata kalau menurut dokter itu adalah genetik. Artinya karena memang ada, ya selalu kan, di kalangan dokter mengatakan, oh ini ada memang genetikanya kemungkinan bisa timbul tumor gitu ya. Genetika Anda bisa kena gula darah, itu betul dalam kajian sel seperti itu. Ya. Namun saya katakan, dalam kajian kami ya, walaupun itu betul, saya katakan, ini ada sifat marah yang Anda belum diselesaikan, bahkan mungkin dendam. Dia langsung bilang, kok tahu? Katanya. Wah, saya bilang, alhamdulillah, saya udah banyak kasus seperti ini. Ternyata betul Pak Sadek, ya. Dia dendam ya kepada orang yang menganggap dia melakukan korupsi, ya. Sehingga ketika saya terapi, karena di sini juga kan kita perlu solusi ya, kayak pertanyaan ini semua ternyata ya perlu solusi. Kalau kita hanya memberikan nasihat, itu biasanya agak susah ya. Makanya di kalangan psikiater sama psikolog pun akhirnya tetap menggunakan obat. Nah kita di kalangan EFT, saya terapi dia, dan alhamdulillah. Tidak ada lagi operasi yang ke-7 dan seterusnya, sekarang dia udah sehat seperti biasa, sudah malah pergi umroh, ya, kembali lagi aktif main tenisnya. Ya. Nah, kajian-kajian yang lain banyak ya. Jadi dendam yang berlebihan itu menyebabkan aliran energi itu terhambat sehingga dia membentuk daging yang dikatakan tumor. Tinggal kalau dia sifat tumornya ganas maka dia jadi kanker ya. Itu kira-kira penjelasannya. Kemudian Bu Endang mengatakan, Pak Edi gimana sih? Saya tuh cemas ya. Yang mungkin agak berlebihan karena anak-anak saya walaupun sudah dewasa itu kurang mandiri. Ya, jadi begini Ibu, ketika kita masih sempat mendidik mereka, maka berikanlah kepada mereka satu gambaran hidup ya, bahwa hidup itu kita harus penuh tanggung jawab dalam segala hal ya. Sehingga kita minta dia bertanggung jawab yang pertama apa? Kepada Allah dengan meningkatkan dia ibadah ya. Ketika dia mencapai suatu nilai takwa dengan sholat yang makin khusyuk, insya Allah akan makin mudah dibukakan pintu rezekinya. Itu satu. Yang kedua, untuk menghilangkan kecemasan tadi, kita tadi harus let it go, berdamai. Bagaimana berdamainya? Kita minta ampun sama Allah, seolah-olah kita ini tidak percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Ya, nah kita minta ampun gitu. Kita minta maaf pada diri sendiri yang kita merasa begitu tanggung jawabnya kita sehingga apa? Kita merasa bahwa oh saya mungkin salah mendidik ya. Nah, sehingga dari dua hal ini kita bisa seimbang ya. Kepada Allah kita lebih optimis agar dibukakan pintu rezeki, tapi yang kepada bersangkutan kita ajak dia lebih taat ya. Dan satu Ibu, kita jangan terlalu melihat kehidupan anak kita itu dari sisi materi ya. Justru yang perlu ditekankan itu takwanya, Bu. Karena kalau materi, andai kata dia kaya sekalipun, takwa nggak ada, na'udzubillah, ya. Syukur kalau dia kaya nanti dia dermawan, ya. Nah, jadi itu dulu yang ditekankan, takwanya dulu. Karena soal materi itu dari Allah, ya. Tinggal tadi terus ajak dia untuk terus belajar, ya. Belajar dalam konteks dua. Satu, dari sisi bagaimana sifat yang dikatakan soft skill, ya. Dan juga skill, keahlian, agar dia betul-betul menjadi orang yang bermanfaat selama hidup di dunia ini. Begitu kira-kira Bu Endang ya. Tapi andai kata Ibu masih susah, nanti Ibu hubungin Bu Nurita, ada di grup kita, itu dia ketua GISA, agar nanti tiap minggu kita ada terapi online, Ibu bisa diterapi nanti insya Allah. Ya. Baik, begitupun juga dengan Ibu Sasmawati. Ya. Pertanyaan beliau juga sama ini, ya, tentang khawatir yang berlebihan ya. Jadi kalimat beliau itu saya bacakan lagi chattingnya. Dia bilang apa? Dia katakan punya rasa bersalah berlebihan ya. Artinya tuh feeling guilty ya, merasa bersalah berlebihan. Pertanyaan ini persis dengan ada salah satu pertanyaan sebelum di sesi ini Bapak Ibu. Jadi kita harus ini dulu, perasaan bersalah itu kepada siapa? Ya. Itu harus kita jelas dulu, kapan. Nah, kemudian, kalau Ibu nanti sudah belajar terapi, Ibu bisa lakukan tapping, ya. Ibu lakukan tapping,
Ibu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang bersangkutan, maafkan diri sendiri, kemudian ibu betul-betul kalau orangnya masih hidup, ibu minta maaf sama yang bersangkutan. Jangan ditunda, ya. Karena apabila kita bersalah sesama dalam rangka hubungan kita sesama manusia, itu susah kita kalau tidak ada pintu maaf, ya. Karena di yaumil akhir nanti kita susah untuk cari dia minta maaf di sana. Bisa ketemu, bisa tidak, ya. Kalau dengan Allah, pintu tobat selalu terbuka. Tapi kepada sesama manusia, hablum minanas, itu segera aja minta maaf. Tapi maafkan diri sendiri. Agar apa? Cemas kita bisa hilang. Kalau tidak, kita tidak akan lega. Ya. Yang nama manusia itu selalu aja, ada yang dikatakan nurani, artinya hati yang bersih itu akan mengatakan ini salah. Ya. Kecuali kalau kita sudah mati hati kita. Maka tidak ada lagi teriakan dari hati nurani mengajak kepada kebaikan itu. Ya. Baik Bapak Ibu, itu pertanyaannya. Masih ada waktu 9 menit, masih bisa kita bertanya, silakan. Bagi yang merasa oke, Pak Ulin, Bu Rika, masuk lagi bertanya. Ada lagi satu lagi, Pak Heri. Ya. Baik, 3 penanya, Pak Ulin, Bu Rika, Pak Heri Mulyo. Ya, saya buka lagi Pak Ulin. Saya buka suaranya Pak Ulin. Ya, silakan Pak Ulin. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya sedikit Pak Edi, apa yang barusan dijelaskan tentang let go of 1 sampai 10 dengan solusinya 5MS itu untuk terapi 3D, yaitu terapi 3 dimensi jasmani, rohani, dan ekonomi itu gimana Pak Edi kalau itu digunakan untuk terapi 3D itu Pak Edi? Maksudnya gimana Pak Ulin? Ulangin maksudnya gimana? Yang barusan dijelaskan Pak Edi itu tentang let go dari nomor 1 sampai 10 itu. Iya. Beserta solusinya yaitu ada 5M. muraqabah, muhajah, 5M itu. Itu kalau digunakan untuk terapi jasmani, ekonomi, dan rohani, bagaimana itu Pak Edi? Efektifkah atau perlu tambahan yang lain? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Ulin. Lanjut Bu Rika, kita lanjut. Silakan Bu Rika, suaranya udah saya buka. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini ada yang saya tanyakan lagi. Ini yang dari poin 1 sampai 10. Saya beberapa kali ada pasien saya yang itu merasa kepemilikan sesuatunya tuh, terutama untuk sesuatu harta gitu kan. Nah di saat klien saya itu mengalami drop ya, dan kasusnya kena tipu segala macam ya, sampai dia titik bawah banget, dan dia tuh klien saya tuh nggak bisa menerima dengan kondisi saat ini, sehingga rata-rata itu yang terlalu melekat kebendaan yang merasa memiliki itu rata-rata kenanya kanker, ada sebagian dengan kanker payudara. Nah, terus ada juga yang merasa harga dirinya itu merasa tersinggung gitu. Jadi, aduh kemarin saya dikatain ini, sehingga ada yang bisa berjalan. Tapi rata yang banyak itu ada kemelekatan benda gitu. Apakah dengan yang dari 5M itu untuk muhasabah bisa untuk mengcover itu, Pak? Jadi dia bisa mengintrospeksi diri, saya sebenarnya siapa, saya itu tidak memiliki seperti itu, saya tuntun untuk ke arah muhasabahnya, itu udah pas belum Pak Edi? Ya, gitu. Baik. Itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rika. Baik, tadi ada yang ketinggalan 1 ya, itu Bu Titi, nanti akan saya jawab sekalian ya. Sekarang kita ke Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, Assalamualaikum Pak Edi. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa gabung ya di sini, jadi merefresh pengetahuan lagi apa yang pernah saya pelajari dulu lama sekali tentang EFT dan seterusnya. Dan ini saya pengen tanya, kalau apakah ini termasuk mental barrier? Saya ini kan suka sekali belajar hal-hal baru, dan sampai sekarang ini saya mengikuti dua course online. Tapi lagi-lagi ini
mudah sekali bosan gitu. Jadi belum selesai nih ngikutin yang ini, kemudian tugasnya yang sana belum dikerjakan, ikut yang ini, akhirnya nggak jadi semua. Nah ini kira-kira apa itu terapinya Pak Edi? Itu Ya, aja saya. baik. Ya, terima kasih Pak Eri. Baik Bapak Ibu, kita langsung jawab pertanyaan ya. Tadi dari Bu Titi, itu tadi saya nggak kelihatan, di atas saya tulis. Bu Titi tadi yang ketinggalan, itu kan bertanya bahwa di lingkungan beliau, itu apa ya, suka membuli beliau gitu loh. Sehingga awalnya sih beliau anggap ya mungkin dicuekin aja ya, tapi lama-lama jadi antipati ya. Nah ini gimana gitu ya, karena toh beliau sendiri mencoba untuk positif. Jadi gini Bu Titi, kasus masalah bully ini ya, ini sebenarnya bisa terjadi pada siapapun dan juga bisa dimanapun ya. Tadi pada poin kalau tidak salah ketika kita bicara let go ya, itu ada poin tentang nomor 3 ya, bagaimana kita nggak usah ambil secara personal pembulian itu. Karena apa? Saya coba matikan dulu. Dikit lagi Bang. Suara yang lain. Ternyata masih ada yang on ya. Saya matiin dulu. Baik. Saya lanjutkan buat Bu Titi. Karena apa kita tidak perlu ambil secara personal? Ketika membahas tentang kesehatan, Bu, WHO mengatakan ya, itu memang kebanyakan orang bicara tentang tubuh yang sakit. Tetapi banyak yang kelihatannya sehat, tapi dia tidak sehat. Karena apa? Mental. Jadi teman-teman yang membuli ibu, mestinya ibu jadi kasihan gitu ya. Karena apa? Mereka itu sakit. Kalau mereka nggak sakit, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun betul ibu katakan saya dari Jawa, mereka di situ. Berarti orang-orang yang seperti itu kan mereka karena lingkungannya biasa, mereka anggap biasa saja. Tapi bagi kita itu aneh gitu loh. Nah dengan demikian Bu, disinilah ibu muncul sebagai agent of change ya. Sebagai agen perubah. Karena apa? Bayangkan kalau ibu biarkan mereka sakit, bahkan akhirnya ibu antipati kepada mereka, ujung-ujungnya lingkungannya tidak akan pernah berubah. Nah, jadi satu, kita berdamai dulu. Makanya let it go itu berdamai dulu dengan masalah tidak nyaman ini. Karena manusiawi sekali kita tidak nyaman dibully. Ya, kita bukan malaikat. Tetapi tadi kita cari solusi gitu. Pertama solusi, mereka ini sebenarnya tidak sehat, mentalnya bermasalah, penyakit mental. Cuma belum sampai, maaf ya, belum sampai jadi gila aja Bu. Ya, nah itu. Jadi kadang-kadang saya ngebayangin, wah kalau mereka jadi gila tambah kasihan ya. Jadi itulah. Yang kedua, semua bayangan yang mereka tadi membuli kita, itu kalau kita pernah belajar tapping Bu, itu cukup kita tapping titik marah kita ini, samping mata ini, sambil kita bayangin ya, sakit hatinya kita itu, kemudian kita doa, kita maafkan dia. Doa sama Tuhan, ya Tuhan, kasihan sahabat saya itu. Gitu. Saya maafkan dia. Ya, malah saya doakan dia. Ya, suatu saat saya bisa ngomong baik dengan dia, saya akan kasih masukan. Bahwa saya sebenarnya tersinggung. Gitu. Tapi ya kalau orang sakit mau bilang apa Bu? Ya, bayangin aja sekarang kalau kita masuk ke lingkungan yang tidak biasa dengan bersih, kita bisa jadi masuk ke rumahnya itu pesing gitu. Padahal bagi dia sudah terbiasa dengan bau pesing. Ya itulah namanya penyakit, orang nggak ada yang tahu. Gitu. Apalagi mental, tidak terdeteksi. Ya. Nah jadi itu merupakan tips saya yang sederhana ya. Artinya berdamailah dengan itu, maafkanlah mereka. Karena mereka itu hakikatnya sakit. Tapi bukan sakit fisik. Ya. Nah, kemudian tadi pada penanya yang berikutnya, mulai dari Pak Ulin. Ya. Pak Ulin bertanya tentang 5M. Saya buka lagi slide-nya biar jelas. Ya. Saya buka lagi slide-nya, mohon maaf. Ya, beliau bertanya di sini tadi. Perhatikan Bapak Ibu. Yang dia tanyakan, bagaimana menggunakan 5M ini untuk persoalan spiritual, jasmani, dan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita bicara dalam 6 dimensi itu, artinya kalau masalah
agama ataupun ruhani itu kita istilahkan spiritual, ya. Kalau jasmani itu kita anggap kesehatan secara umum, ya. Dan yang terakhir ekonomi kita anggap finansial. Jadi begini, ketika kita bicara mu'ahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, dan mu'aqabah, ya, ini dalam arti kata kita tidak melihatnya kepada seluruh will ini dalam konteks masing-masing tadi. Kalau kita bicara dalam konteks agama, jelas, ya, spiritual. Kelima ini berlaku, ya. Kita harus komit dengan janji kita, ya. Kita harus komit. Kalau kita katakan sesungguhnya hidupku, matiku hanya untukmu, ya Allah. Apa bentuk komitmen kita itu? Nah, itu kita tulis, ya. Ketika kita melakukan muhasabah, kita tulis apa komitmen kita untuk lebih dekat menunaikan janji itu. Disitulah mujahadah. Ya. Nah, ketika kita melakukannya dengan mujahadah bersungguh-sungguh, disitulah akan timbul muraqabah. Karena kita seolah-olah dilihat oleh Allah. Dan ketika kita tidak komit, kita iqab, kita muaqabah. Ketika kita komit, kita reward diri kita. Ya, walaupun hanya secangkir teh manis anget ataupun teh anget gitu yang sehat gitu ya, silakan. Karena dalam kajian-kajian reward ini memang juga harus dilakukan. Ketika kita berhasil melakukan perubahan, kita reward. Reward yang sederhana, yang kita suka. Ya. Nah, ini perlu 5M dalam hal spiritual. Nah, sekarang bagaimana dengan jasmani? Ya. Jasmani ini kan hubungannya kesehatan. Ya. Pada umumnya, jasmani ini adalah tadi, pola hidup. Apakah dia rajin olahraga? Apakah pola makannya udah betul? Apakah istirahatnya udah bagus? Nah, mu'ahadanya ketika dia bikin komitmen itu, bila perlu dia juga berjanji kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya dengan komitmen ini. Saya berjanji kepadamu, ya Allah. Dengan kemudahan ini, saya akan, ketika sehat, saya akan tambah lebih kuat lagi ibadah kepadamu. Itu di mu'ahadanya. Sehingga kita lakukan komitmen tadi dengan mujahadah, kita merasa diawasin itu muraqabah, selalu kita lakukan siklus, ya. Lain waktu saya nanti akan cerita PDCA, ya. Kita lakukan siklus, kita cek, itu namanya muhasabah. Nah, disitulah terjadi ada persoalan, nah itu nanti kita lakukan pika, ya. Dalam rangka apa? Muaqabah ataupun reward, ya. Kita lakukan reward. Nah, itu ketika kita bicara dalam konteks jasmani. Kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, walaupun tadi ada pertanyaan dari Ibu Endang ya tentang anak-anak yang belum mandiri, saya tidak mengecilkan persoalan ekonomi, ya. Tapi saya hanya menggarisbawahi, saya pribadi mendidik anak-anak saya yang saya nomor satukan takwa. Karena apa? Bagi saya itu pilihan yang tidak ada tawar-menawar. Karena sangat rugi dia kalau dia tidak bertakwa di muka bumi ini. Soal rezeki kan kita katakan tadi, you are unstoppable. Silakan Anda punya mimpi apapun, ya. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Alfred dalam kajian planning itu harus smart, ya, specific, measurable, terukur, ya. Tetapi kalau kita bicara dalam kajian yang lebih besar lagi, kita memang harus mimpi yang tingkat dunia, ya. Kita melakukan kebaikan itu tingkat dunia, ya. Jadi kalau mau kaya ya kaya sekalian gitu loh. Nah, alhamdulillah saya tidak memilih kaya. Saya memilih mempunyai ilmu untuk berbagi. Saya memilih kalau kaya yang dermawan. Ya. Nah, jadi kembali lagi Pak Edi, gimana soal finansial digunakan dalam mu'ahadah? Ya, mu'ahadah ini kita bikin komitmen dalam perubahan tadi. Ya Allah, saya butuh finansial saya 1 miliar tahun depan. Oke. Untuk apa? Sudah dibuat komitmen. Ya. Kemudian minta bukakan. Bagaimana caranya? Kemudian nanti Allah akan bimbing kita. Kita akan mujahadah. Sungguh-sungguh melakoninya. Ya. Melakoninya dengan muraqabah. Selalu lakukan PDCA. Nanti kita masuk materi PDCA. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Ya. Dan muaqabah. Muaqabah itu kalau dalam PDCA itu bukan kita iqab, tapi kita melakukan perbaikan keterusan. Ya. Nah, jadi tetap bisa Pak dari sisi ekonomi Pak. Ya. Jadi insya Allah 5M ini bisa. Tinggal kita padukan dalam konteks manajemen diri dengan PDCA. Ya. Nah, dengan demikian, tadi hampir sama pertanyaannya dengan pertanyaannya Ibu Rika ya. Karena Ibu Rika menanyakan, Pak Edi, ini kan klien dia kan ada persoalan tentang harga diri, ya, ketersinggungan, ya.
bagaimana saya memberikan terapi? Saya katakan kalau terapi secara umum ya Ibu udah paham. Bagaimana dihubungkan dengan 5M kan itu yang Ibu tanya saat ini ya. Tadi ya. Jadi ketika kita terapi itu dengan tidak menyebut dengan istilah yang mungkin dia bingung mu'ahada, mujahada, muraqabah, kita katakan aja, Bu, ketika kita melakukan suatu kebaikan ke depan, tentu kita harus program diri kita untuk lebih baik. Ayo catat apa kira-kira yang ingin dilakukan. Nah itu sebenarnya mu'ahada gitu loh. Ya kan? Doa sama Allah agar kita dimudahkan. Nah, berarti kita sudah betul-betul yakin hadirkan Allah. Ibu, Bapak, lakukan sungguh-sungguh ya. Itu mujahadah. Ya. Bagaimana agar Bapak Ibu rajin? Kita diminta dalam Islam ini, dalam agama ini, agar melakukannya dengan ihsan. Sebenarnya itu muraqabah. Kalau dia seorang profesional, dengan profesional. Seolah-olah kita diawasi oleh Allah. Kalau di kalangan eksekutif, seolah-olah atasan kita melihat kita. Tapi kita hadirkan Allah dulu nomor satu. Dan jangan lupa lakukan evaluasi. Ya. Nah setelah evaluasi itu, Ibu boleh ketika berhasil reward diri Ibu. Kalau Ibu ingin agar Ibu lebih antusias, Ibu coba jadikan diri Ibu itu bentuk hukuman kecil. Misalnya apa? Udah, Ibu coba yang biasanya makan bakso, dalam 1 minggu nggak usah makan bakso dulu, Bu. Nah, yang kayak gitu ya. Kecuali kalau dia memang udah ahli ibadah, kita cerita tentang peningkatan kualitas amal ya. Nah, jadi kembali ke konteks orangnya, Bu Rika ya. Nah, ini pertanyaan Pak Heri, saya keluar lagi dari slide ya, karena pertanyaan Pak Heri ini hubungannya dengan beliau ini banyak mengikuti course online ya. Mungkin hari ini ngambil materi A, 3 hari lagi ngambil materi B ya. Yang notabene seperti loncat-loncat dan merasa bosan. Jadi gini Pak Heri, pada materi-materi kita sebelum ini yang nanti Bapak bisa akses di YouTube saya ya, itu memang ada satu hal yang harus digarisbawahi. Ketika ingin melakukan perubahan, itu jangan langsung perubahannya itu besar ya. Jadi misalnya gini, satu course Bapak lakukan sampai sempurna, itu betul-betul dituntaskan dulu. Karena Islam mengajarkan, sempurnakan yang satu, baru lanjut lagi. Kecuali kalau Bapak udah biasa melakukan multitasking. Ya. Nah, ini dalam kajian-kajian bagaimana secara psikologi, otak kita memang agak susah diajak multitasking. Kecuali kalau sudah terbiasa. Artinya, kita tipe orang yang nanti kan dari yang kemarin kan mungkin belum kita kirim bagaimana melihat tipe belajar kita ya. Bapak kalau bosan itu tipenya itu tipe RA ya, random abstract. Nah itu nanti perlu dicek. Bapak tipe orang yang seperti apa. Kalau Bapak yang saya harapkan tadi, Bapak harus merubah menjadi orang yang dikatakan sequential konkret. Ya, artinya dia bertahap. Seri dia, jangan paralel. Karena paralel ini multitasking. Apalagi tadi otot belajar sendiri itu mungkin kita belum biasa, mungkin ya. Karena sesuatu kebiasaan itu harus dibentuk dari yang kecil, Pak. Jadi kita kadang aja sudah di kelas yang rame aja belum tentu kita rajin, apalagi kalau kita sendiri. Nah itu harus Bapak sendiri yang bisa mengevaluasi kenapa demikian. Nah satu hal, ketika Bapak merasa bosan, itu kemarin ketika kita membahas tentang learning faster, belajar lebih cepat, itu harus diperkuat Pak ambaknya. Ya, ambak itu apa manfaat bagiku. Jadi memotivasi kita untuk belajar itu sampai tuntas, ya. Itu kita harus kuat ambaknya ya. Nanti kita akan bikin juga judul yang namanya Getting Things Done ya. Bagaimana kita mengeksekusi sesuatu itu harus tuntas. Karena kalau tidak tuntas dia akan jadi beban ya. Apalagi kita udah ngambil course gitu ya. Nah, jadi memang banyak Pak uraian diskusi ini kalau kita lanjutkan. Tapi tadi dalam konteks let go ya, apa yang kita harus let go dalam konteks ini? Bahwa tadi tidak mungkin kita bisa langsung membuat gunung kayak kita main pasir langsung banyak ya. Ketika kita kecil dulu main pasir itu kita kumpulin pasirnya kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Nah peribahasa yang kayak gitu yang Pak Heri harus terapkan ya. Karena apa? Target harus disesuaikan dengan tadi kita udah biasa belum ya. Kemudian kita udah komit nggak dengan tugas-tugas. Nah, itu yang lebih baik Bapak lakukan. Ya. Ada juga materi yang lain itu adalah dalam time management.
Ya, time management itu nanti ada dua. Satu bagaimana pengaturannya, kedua bagaimana mengasah diri kita tidak menunda-nunda, ya. Yang saya katakan materinya itu eat that frog. Nah, itu nanti ada lagi kajian yang lain, Pak. Jadi memang ketika kita menghadapi suatu masalah, itu memang kita harus memperkaya know-how ini. Makanya yang kita bicarakan tiap malam saat ini, itu cukup saya kasih setengah jam, kemudian kita tanya jawab. Materinya akan banyak insya Allah, Pak. Begitu Pak Heri kira-kira? Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat 10 menit, saya tawarkan satu lagi kalau ada yang penasaran. Kalau tidak, ya kita tutup. Masih ada satu lagi pertanyaan? Coba saya cek di chat ya kalau masih ada. Terima kasih. Malam ini bisa. Bagaimana cara untuk berdamai tapi yang bersangkutan sudah meninggal? Dari Bu Ina ya. Jadi begini Bu Ina, walaupun mungkin Bu Ina tidak bertanya langsung ya. Jadi pertanyaan beliau itu bagaimana kita berdamai sementara yang bersangkutan sudah meninggal ya. Sebenarnya begini ya, memang kalau dalam konteks yang kita pelajari ketika kita soal maaf memaafkan itu semestinya ketika dia hidup. Ya, ketika dia hidup, karena tadi akan susah bicaranya nanti di akhirat mencari dia untuk minta maaf ya. Tetapi Allah Maha tahu terhadap segala apa, mulai dari hati kecil kita, pikiran kita, perbuatan kita. Yang pertama tadi let it go dulu, karena Ibu udah belajar EFT, lakukan tapping. Yang kedua, apa kesungguhan Ibu ingin berdamai dengan orang yang sudah meninggal itu? Ya. Tinggal Ibu melakukan kebaikan dengan orang itu. Kalau itu misalnya maaf ya, itu orang tua kita, maka bentuk minta maafnya kita itu, kita akan lebih banyak. Ya, sedekah atas nama dia, kirim Al-Fatihah, semua bacaan Quran kita untuk nama dia, untuk sungguh-sungguh untuk pengampunan kita. Kalau kepada teman kita, ya kalau dia memang punya anak, kalau dia punya maaf suami ataupun istri atau siapalah yang kita bisa tunjukkan kita berdamai dengan kita membantu kalau memang dia bantu finansial. Kalau dia kaya kita bantu dengan pengetahuan ya. Artinya kita melakukan kebaikan. Sebagai apa? Bentuk pernyataan maaf kita itu, dan kita janji sama Allah, ya Allah, saya ingin berdamai meminta maaf tapi yang bersangkutan sudah meninggal, maka inilah ya Allah bukti dari saya melakukan damai itu. Jadi tidak hanya mengatakan minta maaf, tapi betul-betul kita lanjuti dengan action. Itu kira-kira Bu Ina. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya tetap komit kalau ada satu lagi yang mau tanya, kalau tidak kita tutup. Karena saya lihat di chat sudah semua ya, tidak ada yang bertanya lagi. Ya, masih ada yang bertanya? Kayaknya sudah cukup ya, karena besok kita akan, oh masih ada, Dr. Enda. Ya, silakan Dok. Buka suaranya Dok, saya buka nggak bisa. Tolong dibuka suaranya Dok, saya buka nggak bisa. Sudah dibuka suaranya Dok? Suaranya belum dibuka. Coba saya cek lagi ya, saya coba buka lagi ya. Saya nggak bisa buka dari saya suaranya, Dok. Nah, udah kebuka. Ya, silakan, Dok. Sebenarnya saya nulis di chatting sih, Pak, tadi. Oh, ada chatting. Mungkin saya nggak kebaca. Apa ya? Intinya begini. Ya, apa, Dok? Pak Edi bisa dengar suara saya? Boleh, ya sekarang dengar. Ya. Oh, nggak dengar, Dek. Oh, jadi semua mental barrier bisa diatasi dengan Pak Edi bisa dengar suara saya? Bisa, Dok. Bisa. Malah nggak dengar, Dek. Oh, saya dengar. Baik, saya udah ini. Saya sudah baca nih pertanyaannya. Ya? Nggak bisa dengar. Saya udah baca pertanyaannya. Ya. Baik, Dok. Sekarang saya udah bisa jawab ya, insya Allah ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, yang ditanyakan oleh Dr. Enda. Dr. Enda ini beliau seorang dokter dan juga
beberapa perusahaan, beberapa rumah sakit beliau pernah menjadi top manajemen di sana, dan alhamdulillah sudah belajar EFT sampai tingkat trainer, bahkan di asosiasi kita beliau adalah sekretaris dari IJAB. Nah, jadi Bapak Ibu yang ditanya sama beliau, bagaimana aplikasi 5M ini dengan EFT? Ya, ini mirip dengan yang ditanyakan Pak Ulin tadi. Ya, jadi begini dong. 5M ini, biar lebih jelas, saya buka lagi slide-nya ya, biar lebih jelas ya. 5M ini dok, kalau kita lihat, ya, ini sama aja dengan ketika kita bicara muahada, kita bikin action plan gitu loh. Ya, kita bikin target-target perbaikan kita. Jadi kalau kita melakukan EFT, dilihat konteksnya. Apakah konteksnya dia lagi bermasalah, selesaikan bermasalah, atau dia dari zero menuju ke angka yang lebih bagus, ya. Nah, itu di muahada. Muahada itu adalah langkah perubahan yang mau dibuat, ya. Mujahada ini hanya istilahnya saja. Sebenarnya kita diperlukan kesungguhan. Karena Allah tuntut. Dalam melakukan apapun kita diminta sungguh-sungguh. Karena selama ini ketika kita sudah buat action plan, kita anggap biasa aja. Nah, ini harus dengan mujahadah, kesungguhan. Ya. Dan kesungguhan itu agar benar-benar bisa kita lakukan, kita muraqabah. Nah, itulah sambil kita tapping, langkah-langkah ini kita hadirkan. Ya Allah, saya membuat action plan ini, ya, dalam rangka apa? Janji diri saya, ya Allah, untuk lebih baik. Karena hidup ini hanya sementara dan hanya sesaat. Ya, sesaat itu apa? Detik. Yang kita bisa rasakan ya sekarang ini. Yang kemarin sudah lewat rasa kita. Ya kan? Ya saat ini yang kita rasakan. Itulah muahada. Sedetik. Detik demi detik. Jadi rangkaian dot, ya, rangkaian dari titik demi titik. Itu yang dikisahkan oleh Steve Jobs, ya. Steve Jobs itu sangat menyesal hidupnya dia. Walaupun dia orang hebat di Apple, dia menyesali hidupnya. Dia merupakan orang yang kena kanker. Sedih yang dalam hidup dia itu. Dia anggap kehidupan itu adalah bagaimana menggabungkan dot, titik demi titik. Begitulah dia coba memaknai kehidupan. Nah, jadi dalam tapping itu, kita mulai rangkai nih, muahada, mujahada, muraqabah, muhasabah. Ya. Muhasabah itu kalau dalam dokter tahu, plan do check action, ya di action, di action ya. Diceknya ya sebelum kita lakukan action. Action itu adalah di muaqabahnya itu. Tapi muaqabah di sini dalam konteks tadi, lebih banyak dalam konteks spiritual yang ditanya Pak Ulin. Dalam konteks keseharian ya kita pantaskan. Ya. Kayak kami dulu sebagai mahasiswa, muaqabahnya apa kalau telat? Ya, menitnya dihitung, kemudian nanti orang libur, ya kami mahasiswa, kami disuruh kerja di bengkel. Ya. Jadi IKOP itu tergantung konteksnya. Nah ini kita bisa gabung dalam konteks apa? PDCA dok. Ya. Muaqabahnya itu P, planning. Mujahada, muraqabahnya itu adalah do, ya. Muhasabahnya itu adalah check, muaqabahnya itu adalah action. Nah itu kira-kira. Karena gini, kalau dokter ini kan orang manajemen ya, jadi harus dibikin penjelasan dengan pola manajemen. Mungkin jauh lebih mengena ya. Jadi bagaimana EFT digunakan dengan PDCA. Cuma tadi saya kenalkan 5M ini agar dialog kita itu tidak hanya dengan dialog manajemennya, oh ini dari ilmunya Amerika karena dibawa oleh Deming sama Juran, ya. Kemudian disosialisasikan di Jepang, tidak. Islam kan sudah ada. Yaitu tadi, muahada sampai ke muraqabah, itu PDCA dong. Ya. Jadi harapan saya mungkin bisa lebih jelas karena orang manajemen harus dengan bahasa manajemen. Ya. Baik, jazakallah khair. Ya, sangat senang sekali malam ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat, ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kami ada kata yang kurang pantas dan penjelasan yang mungkin terlalu tidak pas bagi Bapak Ibu. Sekali lagi, semua kebaikan itu dari Allah dan semua kedoifan itu adalah dari kami. Sekali lagi, saya doakan kita semua sehat, sukses, bahagia. Sebelum kita tutup, doa silakan. Kalau kemarin itu adalah sukses, sekarang bahagia. Ya, coba mana bahagianya? Bahagia kan begini, tapi sekarang begini aja biar kelihatan. Bahagia. Saya foto. Silakan. Bahagianya mana Bapak Ibu? 1, 2, 3. Bahagia, smile. Ya, sekali lagi. Wah, ini
Alhamdulillah di mukanya semua muka-muka surga ini insya Allah. Bahagia. Amin, muka surga semua ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok ya. Salam dari kami agar kita senantiasa sehat, sukses, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Ibu Dewi semuanya. Ya.